Jadi memang kalau kita melihat di dunia maya ini heboh dengan banyaknya komplainan dari masyarakat yang mengatakan tagihan listrik saya kenapa membengkak begitu ya. Karena di satu sisi masyarakat ini sempat mempertanyakan kok sampai 2 sampai dengan 3 kali kelipatannya dari tagihan-tagihan biasanya. Sedangkan dari pihak PLN juga heran bahkan mengklaim pihaknya sama sekali tidak menaikkan tarif listrik, Vi. Belum, ya artinya kan tidak ada kenaikan tarif gitu, tapi tagihan dirasakan oleh konsumen meningkat. Mungkin karena penggunaan dari listrik tersebut juga meningkat selama work from home. Oh gitu. Yang biasanya siang-siang di kantor, ini siang-siang di rumah. Betul. Ya kan? Saya sih menggambarkan aja kalau misalnya penjelasan dari PLN itu kan disebabkan karena penggunaan listriknya bisa jadi mungkin berlebih ya pada saat di rumah karena ada istilah school from home, ada istilah work from home. Ada juga mungkin relax from home kan begitu ibaratnya. Nah ini sudah hadir di studio kita Komisioner Ombudsman Republik Indonesia ada Bang Laode Ida. Selamat pagi Bang Laode. Selamat pagi Bang, sehat Bang? Bang Laode tetap menggunakan masker ya meskipun saat ini berdekatan dengan kita gitu. Antisipasi ya, Pi ya. Antisipasi ya. Oke, ini juga kita menunggu komunikasi kita dengan Pak Made Suprateka, ada Eksekutif Vice President Communication dan CSR PLN. Selamat pagi Pak Made. Selamat pagi Mas Fadil. Ya, Arif Fadil dan Kamarati, ada juga Pak Laude di studio. Kamarati, ya Pak Laude. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak Made, mungkin bisa kami mendapat penjelasan lagi ya. Ini banyak sekali yang mengeluh di sosial media, meskipun PLN juga sudah menjawab juga di sosial media gitu. Apa yang menyebabkan tagihan masyarakat kok jadi meningkat Pak Made? Ya, baik, terima kasih. Memang ini menjadi isu di akhir-akhir ini, apalagi di media sosial ya. Begini Mas Fadil dan Mbak Kamarati. Jadi sebenarnya itu tarif listrik itu sejak tahun 2017 itu kan nggak pernah naik. Nggak pernah naik, bahkan itu dari tahun 2017 Januari kebijakan itu sampai sekarang, meskipun meskipun demikian, tentu PLN tetap berusaha memberikan layanan yang terbaik dan memberikan menjamin kehandalan listriknya. Kemungkinan terjadinya kenaikan lonjakan tagihan itu mungkin disebabkan pada saat ini jumlah konsumsi listrik per kapita atau per rumah tangga di rumah tangga ini cukup worth it meningkatnya ya, karena biasanya kan cuma 8 jam di rumah, sekarang ini sudah menjadi 24 jam di rumah. Iya, jadi 24 jam di rumah. Nah ini sekarang ini tentunya jumlah penggunaan listriknya menjadi meningkat yang cukup tajam. Tidak disebabkan karena adanya kenaikan tarif listrik. Nah ini sebenarnya kami juga ingin mengajak masyarakat untuk lebih kritis melihat angka-angka di stroke. Nah dan melakukan pencatatan KWH meter konsumsi beliau mereka. Nah artinya coba dengan tertib pada tanggal 31 setiap akhir bulan itu catat berapa, lalu bulan berikutnya setiap tanggal 31 catat berapa. Nah, lalu tinggal dikalikan dengan tarif golongan mereka, gitu ya. Jadi sama-sama mengkontrol. Jadi kami artinya tidak ada upaya-upaya yang lain kami lakukan karena catatan meter kan ada di rumah tangga masing-masing. Nah, itu tidak secara sistem kita tidak bisa menyentuh itu. Artinya kecuali kalau kita perangkat listrik digunakan terus-menerus, ya tentu akan ketahuan dengan pantauan tersebut, begitu Pak Made. Benar gitu. Jadi kita sama-sama melihatnya seperti demikian supaya artinya gini, jangan tarif listrik setiap saat menjadi hujatan. Karena tahun 2017 tarif listrik ini anteng-anteng aja di bawah berjalan begitu kan. Jadi tidak ada lonjakan sekalipun selama dari tahun 2017. Tapi kan masyarakat kan boleh aja kan curhatnya kayak begitu loh Pak Made gitu. Karena mungkin isi kepala mereka begini Pak. Ini bukan saya ya Pak. Saya berusaha untuk menggambarkan isi kepala mereka begitu. Gajinya nggak nambah, justru cenderung terancam mungkin ada pengurangan atau apa. Tapi penggunaan listrik karena anak diwajibkan nonton TV di rumah untuk kegiatan pendidikan dia dan lain sebagainya. Nah, apakah mungkin PLN setidaknya ngerti juga nih soal ini gitu loh misalnya? Iya, ya mungkin saja seperti demikian Mas. Memang faktanya mungkin demikian. Sebanyak ini
kan karena kita ada protokol COVID-19 yang kemudian kita ada WFA, ini memang ada efeknya kepada expenditure masyarakat kan gitu ya. Nah, namun demikian tentunya ini sudah kewajiban kita bersama. Nah, pemerintah saat ini tentunya tidak tinggal diam. Pemerintah ini sudah memberikan satu stimulus kepada golongan masyarakat pelanggannya PLN yang paling rendah dulu, mohon maaf. Secara ekonomi mereka yang terdampak sangat sangat terasa dampaknya. Mereka adalah di golongan 450 VA dan 900 VA beberapa ya yang ini yang memang benar-benar ada di golongan rumah tangga rendah. Lalu Pak Made, ini juga saya putus sebentar Pak. Ini kan berbicara mengenai adanya subsidi untuk 450 VA dan juga 900. Nah, ini juga ternyata ada penelpon yang sudah terhubung dengan kami, Bapak Immanuel dari Bekasi yang menyatakan 900 volt ampere tapi kok rasanya tidak ada subsidi atau pemotongan yang dirasakan. Coba kita sapa langsung deh Pak Immanuel. Selamat pagi Pak Immanuel. Selamat pagi Pak. Ya Pak Immanuel, Anda pengguna listrik? Betul? 900? Betul. Yang Anda rasakan seperti apa? Ya itu janjinya kan dari awal sekali, dari surat edaran sampai dengan bicara di TV, mulai dari presiden sampai dengan menteri segala macam semua itu semua janjinya omong kosong semua. Jadi kita bayar itu, maaf saya bukan mau ini, saya sudah tahu pemerintah sangat membantu sekali semua masyarakat dengan segala macamnya. Tapi jangan hanya PHP ya. Ya artinya Anda belum merasakan begitu? Belum rasa. Tagihannya Pak Immanuel berapa memangnya? Kemarin itu kan saya biasanya bayar itu ada 200 lebih. Ya kan kemarin naik 400. Nah ini bukan turun. Ini apa maksudnya nih? Oke, coba kita dengarkan deh. Kalau bilang sistem Pak, maksudnya ini Bapak tadi kan bicara saya dengar ini kan bilang sistem. Emangnya ini negara ini baru dibangun jadi sistemnya tidak nyambung. Kan setiap kelurahan itu kan ada itu. Iya kan? Baik Pak Immanuel. Poinnya sudah kita dapat ya Pak Immanuel. Kita sudah tangkap maksudnya Pak Immanuel. Mungkin Pak Made, apa yang bisa disampaikan kepada warga? Salah satunya adalah Pak Immanuel. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Immanuel. Jadi begini, yang golongan 900 VA ini terbagi menjadi dua. Satu R1, hanya R1 saja, itu jumlahnya kurang lebih 9 juta pelanggan. Nah ini yang mendapat subsidi 50% dari pemerintah. Maksudnya gimana Pak Made? Rumah tangga 1, 900 VA. Nah ada satu lagi, 900 VA, itu R1M. Iya, ini yang tergolong rumah tangga mampu. Ini yang tidak mendapatkan subsidi stimulus kemarin. Nah coba di make sure dulu. Cek and recheck lagi ya Pak Made ya. Iya, dicek dulu di struknya apa di apanya. Apakah R1M atau cuma R1 saja. Karena yang R1 subsidi itu sejak awal sudah masuk di dalam catatan daftar TNP 2K. Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Nah, itu masuk di sana. Nah, sebagian besar lainnya dari golongan 900 VA ini sekitar 22 juta pelanggan itu masih tergolong rumah tangga mampu, gitu. Nah, ini tolong dicek dulu. Jadi kami sudah menyampaikan hal tersebut. Pokoknya kalau R1 tanpa ada embel apa-apa itu adalah golongan yang R1 ini yang sudah memang divalidasi oleh pemerintah menjadi rumah tangga tidak mampu. Gitu. Jadi masyarakat juga harus bijak juga ya melihat ya. Iya benar. Baik Pak Made, terima kasih penjelasannya. Kita dengarkan juga ya curhatan yang ditampung oleh Ombudsman RI Pak Laude Ida. Usai jeda pada berikut kita akan kembali. Tetaplah bersama kami. Penghasilannya berkurang, tagihan listrik mau tidak mau meningkat karena juga 24 jam di rumah. Tapi di satu sisi juga tidak ada subsidi yang diberikan kepada masyarakat. Oke, 450, 900. Tapi kan itu juga ada persyaratan tertentu begitu. Kalau dari Ombudsman ini melihatnya gimana, Bang? Iya, saya
saya sendiri kemarin setelah memperoleh masukan, termasuk pengaduan di Ombudsman, saya langsung koordinasi dengan teman-teman di PLN, teman-temannya Pak Made gitu, dan memperoleh informasi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Made. Saya pikir nih memang penjelasannya memang harus katakanlah benar itu. Saya kira benar juga ya. Misalnya penggunaan daya selama pandemi COVID ini itu meningkat. Ya. Semua orang tinggal di rumah. Gitu. Umumnya orang tinggal di rumah. Anak-anak tinggal di rumah. Anak-anak tinggal di rumah itu main game. Ada kewajiban juga belajar. Ada kewajiban belajar dan sebagainya. Rapat dengan kantor itu menggunakan Zoom. Itu berarti komputer segala macam itu. Daya pasti meningkat. Tapi kebijakan PLN tidak mengantisipasi itu. Harusnya diantisipasi? Harusnya diantisipasi karena semua terdampak kan. Karena semua dipindahkan ke rumah. Iya, gitu dipindahkan ke rumah. Jadi beban di rumah tangga meningkat, sementara pemasukan. Ini kelihatannya kayak nambah masalah baru gitu ya di masyarakat. Memang masalah ini pasti terjadi. Cuma barangkali kebijakannya yang harus diatur lagi. Antisipasi apa yang bisa dilakukan oleh PLN sebenarnya? PLN itu harus memperlakukan kebijakan yang merata, yang berkeadilan tidak hanya semua. 450 sama 900. Tidak 450 dan 900 saja, tapi semua pihak kan ini sama saja dengan subsidi silang sebetulnya kalau seperti ini kan. Yang memberikan subsidi itu adalah mereka yang di atas 900 FA, ya. Tetapi pendapatan mereka justru menurun. Jadi pendapatan berkurang, subsidi silang terjadi. Tapi kita belum cek tadi, misalnya Pak Emanuel tadi masuk kelompok apa dia kan? Saya kira itu. Dan ini memang harus dilakukan oleh PLN sebetulnya sebelum terlambat. Mungkin ada kebijakan baru dari pemerintah yang perlu dilakukan. Kita tanyakan langsung ke Pak Made. Pak Made, silakan Pak Made dikomentari masukan dari Ombudsman ini, Pak Made. Iya, baik. Terima kasih Pak Laude. Ya, memang kami sebagai operator melaksanakan tugas, tentu kami akan tunduk dan melaksanakan dengan baik setiap kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, ini memang mungkin akan terjadi secara bertahap melihat panjangnya masa pandemi COVID-19 ini. Tentu dampak yang akan dihasilkan pasti akan menjadi lebih terasa kepada seluruh lapisan masyarakat di semua strata sosial ya. Kami berharap tentunya ini tidak terjadi berpanjang-panjang tentunya, karena ini juga akan terdampak kepada PLN sendiri. Kami tidak bisa berbuat banyak terkait dengan kebijakan untuk yang lainnya, karena ini mungkin dari pemerintah akan melihat ruang fiskal yang ada, seberapa jauh ruang fiskal ini bisa menyentuh kepada strata sosial di pelanggan kami. Nah, ini yang kami, begitu ada kebijakan baru, pasti kami akan segera laksanakan. Ini stimulus ini sudah terjadi 2 kali kan. Yang pertama pada waktu rumah tangga R1 450 yang gratis selama 3 bulan, lalu R1 900 VA yang diskon 50%. Lalu saat ini keluar lagi ketentuan menggratiskan selama 6 bulan untuk bisnis 1 yang 450 untuk industri yang kecil sekali, lalu juga usaha kecil sekali yang 450i. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Kita nggak tahu ke depan seperti apa lagi, tapi setiap saat ada kebijakan baru, PLN pasti segera menyiapkan untuk implementasinya. Baik, Pak Made, saya kembali ke Pak Laude deh. Bang Laude, haruskah PLN yang langsung mungkin memberlakukan pemerataan tadi yang sebagaimana yang Pak Laude, atau mungkin contoh aja misalnya kalau school from home misalnya, nah itu kan sebetulnya kan arahan dari kementerian terkait, ya kan? Nah, apakah mungkin subsidi itu ya antara kementerian ini dengan PLN atau seperti apa? Iya, PLN memang posisinya sebagai operator, dia bukan sebagai mengambil kebijakan. Betul apa yang dikatakan Pak Made, ini mereka menjalankan peraturan aja, yang buat peraturan adalah pemerintah. Maka sebetulnya yang akan hadir dalam dialog seperti ini juga adalah unsur pemerintah. Pemerintah yang terkait, mungkin TV One perlu menghadirkan misalnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri BUMN, atau juga pihak DPR. Karena untuk menaikkan tarif listrik itu juga PLN tidak bisa, mungkin hanya mengusulkan.
Tetapi ruang yang terbuka bagi PLN sebetulnya dengan adanya komplain seperti ini adalah memberikan masukan pada atasan mereka, pada pihak pemerintah, Kementerian BUMN, kementerian terkait yang menjadikan daya listrik itu naik. Iya. Itu kan jangan dianggap bahwa ini semua orang senang tinggal di rumah. Tidak ada sebetulnya seperti itu. Tradisi kita adalah tradisi. Kalau boleh memilih sih mereka ingin aktif normal. Oh kan? ya, aktif normal, dan itu juga ada pendapatan tambahan di luar gaji pokok kan mereka. Kalau sekarang ini mau pegawai negeri misalnya, coba pegawai negeri pasti terdampak semuanya kan. Coba mereka tidak punya transportasi untuk keluar ke sana kemari yang ada pendapatan tambahan. Yang dikatakan kerja di rumah kan sebetulnya itu saya sendiri ya merasakan ini kan nggak ada yang biaya, pemerintah tidak biayai ketika kita melakukan rapat-rapat dari misalnya dari Zoom ke Zoom, komputer dan sebagainya itu pakai laptop itu ditanggung masyarakat. nggak ada, kita tanggung sendiri kan. Dan ini semua yang tidak dipikirkan oleh pemerintah saya kira, dan Pak Made saya kira apa yang dikatakan tadi memang tidak. Ya, sebagai operator tidak bisa berbuat banyak. Tapi sebenarnya PLN sendiri masih memiliki ruang mungkin untuk mengutak-ngutik apakah masih bisa subsidi dan kemudian diusulkan kepada pemerintah begitu kan? Nah, itu saya katakan tadi mungkin ruang itu yang harus dimanfaatkan oleh pihak PLN. Meskipun sebagai operator, tapi punya hak untuk mengusulkan rancangan kebijakan yang berkeadilan. Nah, undanglah misalnya Kementerian Dikbud. Ini harus subsidi PLN. Gaji guru, sekolah yang tidak dimanfaatkan, listrik yang tidak digunakan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, bisa dialokasikan, bisa dialokasikan dialokasikan ke tempat lain. Itu kan subsidi. Tapi yang tadi ini rakyat yang mensubsidi negara untuk kemudian diberikan kepada yang tidak mampu di kategori rumah tangga R1 atau jadi dari rakyat. Kepala rumah tangganya atau sang suami atau sang ayahnya, apa jaminannya dia bisa dapat terus bekerja gitu ya, pandemi yang kondisinya berdampak kepada setiap satu yang kemudian saya kritik sebetulnya pada PLN yang mungkin tidak disadari ya, dia ini self service dalam perhitungan meteran ya. Mereka petugas PLN tidak datang ke rumah-rumah atau mungkin sangat sedikit datang ke rumah-rumah karena work from home, from home ini. Nah ini nggak boleh sebetulnya. Jadi mereka harus memastikan datang ke rumah kan tidak bersentuhan dengan kita, misalnya datang ke rumah hanya lihat meteran, supaya tidak dicurigai wah ini ternyata kan tidak ada semua tangan-tangan iseng maksudnya. Iya, jadi gini, tidak semua yang orang rumah ini mengerti bagaimana membaca meteran itu. Tinggal potret, tinggal potret, tapi baru dikirim ke sana. Ini sebetulnya harus dilakukan oleh PLN. Saya kira kebijakan meniadakan kunjungan ke rumah baik petugas PLN itu bagian dari sebetulnya kebijakan keliru. Pak Made, kalau gitu, singkat saja Pak Made. Iya. Baik, terima kasih Pak Laude. Jadi memang seperti demikian, ini sifatnya untuk catat meter mandiri, kita silakan seperti demikian. Yang pertama adalah antisipasi terhadap penyebaran COVID-19, Pak. Lalu yang kemudian, ini sifatnya volunteer. Artinya bagi mereka yang punya akses internet dan lain sebagainya untuk bisa mengakses laporan melalui WA, nah ini kita dipersilakan. Namun demikian, kami juga membuka ruang bagi yang tidak bisa mengakses internet. Mereka kita fasilitasi dengan membuat catatan rata-rata 3 bulan terakhir penggunaan mereka. Nah, dengan demikian tentu mereka tidak perlu lagi melakukan pelaporan. Nah, kami yang aktif untuk melakukan pencatatan ini. Nah, dari tentunya ada pertanyaan, apakah valid jumlah yang rata-rata tersebut? Bisa kita akomodasi sebenarnya Pak, itu pada setiap tagihan yang dilaksanakan di bulan berikutnya. Jadi karena kalau catatan meter KWH penggunaan ini kan secara kumulatif setiap bulan bertambah. Nah ini tidak akan pernah menghilangkan hak atau tidak akan pernah merugikan pelanggan kami berikutnya. Begitu Bapak. Baik. Jadi baik, semoga nanti juga ada rumusan-rumusan lagi ya Pak ya untuk masyarakat sehingga tidak merasa
beban listriknya ini menjadi beban tambahan untuk hidup mereka begitu ya. Saya yakin mereka juga kalau ditanya satu-satu pasti jawabannya siapa yang milih sih untuk kerja dari rumah, Iya, siapa yang milih sih benar, untuk sekolah dari benar. rumah, Pak Made. Terima kasih banyak Pak Made untuk waktu dan Baik. informasinya. Selamat Terima kasih. bertugas, jaga kesehatan selalu. Terima kasih.